Selamat datang di The Secret World of Finance. Oke, kita dapat banyak materi menarik nih soal kecerdasan buatan atau AI dan bagaimana ini ya mengubah dunia bisnis. Betul sekali. Ini bukan lagi cuma konsep di awang-awang gitu ya, tapi udah jadi alat nyata dari perusahaan gede sampai buat yang mau mulai usaha sendiri. Iya, menarik banget materi yang masuk ini. Jadi hari ini kita coba kupas bareng ya. Gimana sih AI ini benar-benar bikin peluang baru? Oke, Mulai dari otomatisasi yang wow, skalanya besar, sampai gimana ini bisa bikin munculnya solopreneur ya istilahnya, yang gerakannya lincah banget pakai AI. solopreneur AI ya. Ya, Kita lihat contoh-contoh nyatanya nanti dan apa artinya ini buat Anda semua yang dengerin. sip. Kita fokus ke peluang konkret, sama skill apa sih yang paling penting sekarang di era AI ini. Oke, mari kita mulai bedah ya. Monggo. Nah, dari materi yang ada, kelihatan banget adopsi AI ini cepet banget ya. Ada data bilang 78% perusahaan global udah pakai. Bahkan di AS, 95% katanya pakai AI generatif. Ini udah bukan masa depan lagi, tapi udah sekarang banget. Iya, udah merasuk banget. Dan dampaknya itu signifikan loh. Beberapa laporan nunjukin potensi pendapatan bisa naik 10% atau lebih, Wow, 10%. terus biaya operasional bisa dipangkas 20-30%. Dan ini nih yang menarik, produktivitas naik bisa hemat waktu kerja rata-rata 70 jam per orang per tahun. 70 jam per orang. Lumayan banget itu. Banget. Angka ini bukan cuma statistik ya, tapi nunjukin ada pergeseran cara kerja bisnis yang fundamental banget. Contohnya yang sering disebutkan Amazon ya, di materi juga ada. Mereka pakai AI buat macem-macem. Iya, itu contoh bagus. Ada asisten belanja namanya Rufus, terus buat manajemen inventaris juga. Bahkan sampai detail kayak bantu pilih ukuran baju yang pas dengan bandingin antar merek gitu. Oh iya, detail ya. Iya. Ini nunjukin AI itu bukan cuma lapisan luar, tapi udah masuk ke inti operasinya mereka. Benar. Tapi yang penting juga, ini bukan cuma buat raksasa teknologi loh. Justru AI ini kayak membuka pintu buat model bisnis baru. Nah, ini dia. Salah satu yang paling menarik ya, itu tadi, fenomena AI solopreneur. Orang yang bangun bisnis sendirian, tapi dibantu AI. AI jadi kayak tim digitalnya gitu. Ini bagian yang paling seru sih menurut saya. Dulu kan kalau mau bikin usaha, ya bangun produknya dulu. Ya. Bisa lama banget tuh. Betul, prosesnya panjang. Baru setelah jadi dipasarin. Sekarang dengan AI prosesnya bisa bangun sambil masarin. Jadi lebih cepat iterasinya. Tepat. AI ini bikin kita bisa bikin prototype atau apa namanya, minimum livable product ya, MLP, itu cepet banget. MLP? Oke. Oke, terus langsung lempar ke komunitas atau calon pelanggan, langsung dapat feedback. Jadi resiko bikin barang yang nggak laku jadi kecil ya? Nah, itu dia. Mengurangi resiko klasik banget. Gak buang-buang waktu bikin sesuatu yang ternyata pasarnya nggak mau. Kebayang sih misalnya nih ada ide aplikasi unik katakanlah jadwal olahraga tapi disesuaiin sama astrologi harian gitu. Unik tuh. Pakai AI kan bisa dibikinin versi dasarnya dulu, terus sambil jalan prosesnya di-share di sosmed, bangun audiens. Kalau bingung soal bisnisnya, kayak nentuin harga atau cara marketingnya, Tanya AI aja, bisa jadi konsultan dadakan gitu ya. iya semacam itu. Ada juga konsep menarik namanya vibe coding. Pernah dengar? Vibe coding, gimana tuh? Jadi, kita cukup deskripsiin vibe atau nuansa ide kita, terus AI yang coba terjemahin jadi kode awal buat website atau aplikasi sederhana. Wah keren, jadi nggak perlu ngoding rumit di awal. Bisa jadi, platform kayak Replit atau V0 katanya bisa bantu ini. Contoh kayak Chal AI itu yang bisa nebak kalori dari foto makanan, mungkin awalnya dari eksperimen kayak gini. Menarik, menarik. Nah, satu lagi yang kayaknya penting dari materi ini. AI bikin bisnis di pasar yang niche banget jadi lebih mungkin ya. Betul sekali. Lebih visible.
Mungkin benar argumennya. Lebih gampang bikin 10 bisnis kecil dengan target pendapatan masing-masing $1 juta. Daripada satu bisnis raksasa $10 juta ya. Iya, karena AI ini motong biaya awal pengembangan sama operasionalnya itu drastis. Contohnya apa aja tuh bisnis niche yang pakai AI? Macam-macam. Ada agensi yang fokus bikin otomatisasi AI buat bisnis kecil, ada studio vibe coding tadi yang bikin solusi AI personal buat klien. Oh, oke. Atau AI buat profesi spesifik banget, kayak GC.ai itu buat pengacara, bantu riset hukum atau review kontrak. Peluang di ceruk-ceruk kayak gini banyak banget. Oke, ini kan peluangnya banyak banget ya. Tapi pasti ada implikasinya ke skill kerja kan? Pasti, lanskap pekerjaan pasti berubah. Kemampuan coding tradisional mungkin perannya agak geser ya. Geser gimana maksudnya? Ya, karena AI sekarang udah pinter banget nulis kode dasar. Jadi mungkin peran baru yang muncul itu lebih kayak software scientist yang fokusnya ke eksperimen algoritma atau manajer yang tugasnya ngawasin tim agen AI. Jadi bukan ngoding langsung, tapi ngelola AI-nya. Menarik. Jadi kalau gitu skill apa sih yang paling krusial sekarang ini buat dikuasai? Nah, kalau dilihat dari berbagai sumber ini ya, polanya itu ngerucut ke satu konsep. Jadi AI generalis. AI generalis, apa itu? Intinya bukan jadi spesialis AI yang jago banget di satu area sempit, tapi lebih ke mahir pakai berbagai macam tool AI buat mecahin masalah di berbagai bidang. Lintas domain gitu ya? Betul, bisa di marketing, produk, operasi, strategi. Fokusnya jadi ke adaptasi sama kemampuan problem solving pakai AI sebagai partner. Oke. Kedengarannya masuk akal. Terus gimana caranya biar bisa jadi AI generalis ini? Ada langkah praktisnya gitu? Ada salah satu sumber yang ngasih kayak peta jalan bertahap gitu. Cukup jelas sih. Oh ya, di mana tuh? Mulai dari level 0, itu ya sekedar eksplorasi aja. Coba-coba berbagai tool AI, biar ngah gitu kemungkinannya apa aja. Coba-coba dulu ya. Iya. Terus level 1, mulai pahamin cara kerja dasar AI sama gimana cara prompting yang efektif. Ngasih perintah ke AI biar hasilnya bagus. Penting tuh prompting. Banget. Naik ke level 3, kuasai AI yang bukan cuma teks, kayak buat gambar, video, audio. Oke, AI multimedia. Lanjut level 4, coba bikin produk sederhana pakai AI. Mungkin tanpa ngoding sama sekali. Wah, bisa ya? Bisa pakai tool-tool no-code atau low-code yang dibantu AI. Terakhir, level 5, nah ini udah lebih advance. Kuasai bikin dan pakai agen AI sama otomatisasi alur kerja yang kompleks. Roadmap yang cukup jelas ya. Selain yang teknis-teknis ini, ada nggak sih penekanan ke skill non-teknis? Justru itu ditekankan banget. Soft skills malah jadi makin penting loh. Oh ya, kenapa tuh? Karena AI ini kan cepet banget berubahnya. Jadi butuh kerendahan hati sama kemauan buat belajar terus-menerus. Itu kunci. Mindset pembelajar ya? Ya. Terus komunikasi yang efektif, baik sama orang lain maupun pas kita ngarahin AI. Sama satu lagi, kemampuan buat nimbang-nimbang resiko sama peluang. Kalibrasi itu penting. Pemimpin juga harus nyontohin ya katanya. Betul, pemimpin harus jadi role model mindset belajar ini. Intinya sih, pesannya, jangan takut buat main-main dan eksperimen sama AI tiap hari. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita soal materi ini ya, AI ini benar-benar buka pintu demokratisasi buat berkreasi luas banget. Tapi ada harga yang harus dibayar ya. Iya, imbalannya kita dituntut buat terus belajar dan adaptasi. Cepet banget lagi perubahannya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Kira-kira satu eksperimen AI kecil apa sih yang bisa Anda coba minggu ini? Eksperimen kecil ya. Iya, buat mulai bangun pemahaman atau skill Anda sendiri. Mungkin cuma coba bikin gambar pakai AI, atau otomatisasi tugas kecil yang repetitif. Atau bahkan coba debat sama AI soal topik yang Anda suka. Langkah kecil ya kuncinya. Seringkali itu yang paling efektif buat mulai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.